Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnari. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah mencurah limpahkan rahmatnya sehingga kita dapat melaksanakan salat Jumat yang agung ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Kemudian yang tak kalah penting, khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan kuantitas dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Qur'annya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Amalan sunnah merupakan amalan yang dapat menutup kekurangan-kekurangan kita dalam amalan-amalan wajib. Namun dikarenakan amalan-amalan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW jumlahnya sangat banyak, maka pada kesempatan khutbah Jumat kali ini, khatib akan merangkum 3 tingkatan amalan sunnah sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tingkatan pertama ialah amalan-amalan sunnah yang biasa Rasulullah SAW kerjakan, baik ketika beliau dalam keadaan mukim maupun dalam keadaan safar. Di antaranya adalah sholat sunnah qabla subuh, yang dimana keutamaannya lebih baik daripada dunia dan seisinya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, raqatul fajri khairam minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dikatakan bahwa Rasulullah SAW selalu menjaga sholat sunnah qabla subuhnya dan sholat witirnya, baik ketika beliau berpergian maupun ketika beliau tidak berpergian. Dikatakan juga beliau selalu menjaga puasa ayyamul bidnya, yaitu puasa 3 hari di tengah bulan Hijriah, yang tepatnya pada tanggal 13, 14, dan 15. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuftiru ayyamal bid fi hadrin wala safarin. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa ayyamul bid, baik ketika beliau tidak berpergian maupun saat beliau berpergian. Tingkatan amalan sunnah yang kedua ialah amalan-amalan sunnah yang biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerjakan hanya ketika beliau dalam keadaan mukim. Contohnya adalah sholat sunnah rawatib atau yang lebih kita kenal dengan sholat nafilah. Maka sudah semestinya bagi kita yang mukim untuk melaksanakan amalan sunnah ini,
Karena barang siapa yang melaksanakan amalan sunnah ini sebanyak 12 rakaat setiap hari, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, "Ma min abdin yusolli lillahi kulla yaumin raka'atan tatawuan ghairu faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah." Tidaklah seorang hamba muslim melaksanakan sholat sunnah selain yang wajib semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali sebanyak 12 rakaat dalam setiap hari, kecuali Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Namun dapat kita saksikan fenomena yang amat menyedihkan di pesantren kita tercinta ini. Ketika datang waktunya untuk sholat nafilah, ketika ada yang mengumandangkan kumu bin nafilah, beberapa santri hanya berdiri dan tidak melakukan apa-apa. Beberapa dari mereka tidur dan bahkan bercanda dengan teman yang ada di sebelahnya. Maka ketahuilah wahai para santri, ingatlah bahwa imbalan yang Allah janjikan untuk mereka yang melaksanakan 12 rakaat sholat sunnah rawatib ini setiap hari sangatlah besar. Maka tidaklah rugi bagi kita untuk melaksanakannya. Tingkatan yang ketiga ialah amalan sunnah yang Rasulullah SAW kerjakan hanya di waktu-waktu tertentu saja. Seperti contohnya ialah puasa selain pada hari Senin dan Kamis. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di khutbah yang kedua ini, khotib akan menyampaikan beberapa keutamaan melaksanakan amalan-amalan sunnah. Yang pertama, ialah amalan-amalan sunnah dapat menjadi penambal bagi kekurangan-kekurangan kita pada amalan-amalan wajib. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam hadis qudsi yang artinya, sempurnakanlah amalan-amalan wajib hambaku dengan amalan-amalan sunnahnya. Lalu setiap amalan akan diperlakukan seperti itu. Yang kedua, amalan-amalan sunnah dapat menjadi penggugur dosa-dosa kita. Terutama amalan-amalan sunnah yang berupa sholat. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW pernah berkata, "Innal abda idza qama yusolli lillahi ata bidunubihi fakullam fi ala ra'sihi aw atikihi fakullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu." Sesungguhnya seorang hamba apabila melaksanakan sholat akan didatangkanlah seluruh dosa-dosanya dan diletakkan di atas kepalanya atau pundaknya. Maka ketika hamba itu ruku atau sujud, berguguranlah dosa-dosa itu darinya. Yang ketiga, amalan-amalan sunnah dapat menjadi pengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, "Alaika bikasratis sujud, fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan illa rafa'akallahu darajatan wa hatta anka khati'atan." Berbanyaklah sujud, karena sesungguhnya tidaklah engkau melakukan sujud sekali saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan Allah akan mengangkat derajatmu 1 derajat di sisinya dan akan menghapus darimu 1 kesalahan. Maka marilah kita bersemangat dalam mengamalkan amalan-amalan sunnah. Dan semoga Allah menjadikan amalan-amalan sunnah kita sebagai penolong kita di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana
Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila shalah.